Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Wilda Sukma dengan NIM 22020088. Di sini, saya akan mempresentasikan hasil analisis terhadap video materi yang diberikan oleh dosen pengampu saya, yaitu Dr. Hanif Al-Kadri, SPD MPD, yaitu materi tentang prinsip-prinsip kewirausahaan. Baiklah, saya akan langsung pada materinya. Prinsip pertama, punya tujuan yang jelas. Prinsip pertama kewirausahaan itu adalah bahwa orang yang pantas, yang bisa dan memenuhi syarat disebut sebagai wirausahaan atau wirausahawan. Atau yang bergerak dalam dunia kewirausahaan adalah orang yang mempunyai tujuan yang jelas, orang yang memiliki mimpi sebagai visi dan misi. Di sini maksudnya adalah sebagai wirausahawan kita punya tujuan yang jelas, kita punya mimpi yang jelas, dan kita punya visi dan misi. Artinya tujuan dan mimpi dituangkan dalam bentuk visi dan misi. Program yang bisa dilakukan seperti mimpi tidak cukup dilakukan ketika tidur saja, tetapi didapatkan ketika tidur itu ditarik dalam bentuk visi. Pandangan misi yang jelas yang bisa dilakukan kemudian turun dalam bentuk program-program kerja. Dengan adanya tujuan yang jelas akan membuat kita benar-benar termotivasi untuk melakukan suatu tindakan. Berbeda dengan kita hanya mempunyai suatu keinginan. Bisa saja kita tidak terlalu bersemangat dan akhirnya apa yang kita harapkan kandas di tengah jalan. Makanya kita harus mempunyai tujuan yang jelas. Kemudian prinsip kedua, semangat dan gairah. Prinsip berikutnya yaitu memiliki unsur semangat dan gairah sebagai sumber emosi. Jadi wirausahawan selalu ingin berkompetisi. Orang yang dicirikan sebagai calon wirausahawan itu adalah orang yang memiliki tingkat kompetitif dan mau melakukan sesuatu yang baru, mau melakukan sesuatu yang lebih baik, lebih efisien dibandingkan sebelumnya, mau melakukan perbaikan demi perbaikan, langkah demi langkah, mencoba demi mencoba, tidak pernah diam. Di sini maksudnya, seorang wirausaha harus menanamkan motivasi dan kepercayaannya pada potensi yang ada pada dirinya sendiri, sehingga rasa percaya yang tinggi pada diri sendiri dapat meningkatkan kemampuannya dalam berwirausaha, serta tidak mudah bimbang dalam memilih keputusan yang akan dilakukannya. Prinsip ketiga yaitu daya kreativitas dan inovasi yang tinggi. Prinsip ketiga bahwa yang tidak bisa dielakkan atau prinsip kewirausahaan itu adalah memiliki daya kreativitas dan inovasi yang tinggi. Kreativitas berarti create, menciptakan. Thinking new thing, sesuatu yang baru, menciptakan berarti sesuatu yang belum ada menjadi ada. Maka dasarnya adalah thinking new thing. Innovation, doing new thing, melakukan sesuatu yang baru pada suatu benda. Kreativitas merupakan kemampuan bertindak ataupun berpikir untuk mencari pemecahan dalam sebuah kondisi atau permasalahan dengan cerdas, yang dapat membawa hasil yang bermanfaat dan tepat. Contohnya, kerajinan dalam mengelola sampah. Kita bisa membuat kerajinan dari sebuah kardus berkas dan membuatnya menjadi kreasi kotak pensil. Kemudian inovatif. Inovatif merupakan sebuah usaha seseorang dalam mendayagunakan sebuah pikiran atau pemikiran yang baru, kemampuan sebuah imajinasi individu dan stimulan yang di sekelilingnya untuk menghasilkan produk atau hasil yang baru untuk dirinya ataupun lingkungannya.
Prinsip yang keempat yaitu memiliki unsur manajer. Prinsip keempat, nah hal ini tidak bisa lepas bahwa orang yang pantas disebut sebagai wirausahawan itu adalah orang yang memiliki jiwa kewirausahaan. Prinsipnya adalah memiliki unsur manajer dalam melaksanakan suatu usaha atau kegiatan. Jadi, orang tersebut mampu atau tidak dalam mengelola sebuah usaha yang besar. Sementara, prinsip dari wirausahaan adalah memiliki kemampuan atau unsur-unsur manajer yang dalam melaksanakan sesuatu di kehidupannya. Jiwa kemanajer atau kepemimpinan adalah suatu hal yang perlu dibangun, dikembangkan, dan dimiliki oleh setiap insan manusia. Karena pada hakikatnya manusia diciptakan untuk menjadi pemimpin bagi diri sendiri dan umat dimanapun ia berada. Prinsip kelima yaitu sabar dan tekun. Prinsip lainnya yaitu harus sabar dan tekun. Karena memang untuk bisa sampai ke tahap menjadi wirausahawan yang handal butuh perjalanan yang tidak sedikit. Perlu energi yang banyak, pengalaman untuk selalu bertanya, berkomunikasi, mendengarkan, melakukan perjalanan, melihat, membaca, gagal, bangkit lagi. Itu semua butuh kesabaran, lakukan pelan-pelan, butuh ketekunan. Maka prinsip yang sedang kita bahas adalah prinsip sabar dan tekun. Jadi mustahil orang yang tidak sabar, orang yang tidak tekun dalam melaksanakan pekerjaannya akan bisa berhasil menjadi wirausahawan sejati. Karena proses sampai ke puncak itu memang akan mengalami banyak sekali rintangan jatuh, bukan persoalan sulit. Itu hal yang biasa yang dihadapi oleh hampir semua wirausahawan hebat di muka bumi ini. Seorang pengusaha yang baik mengerti benar bagaimana untuk bersabar dalam menjalankan bisnis, karena kesabaran tersebut menawarkan banyak manfaat seperti menghindarkan dari permasalahan yang timbul karena salah melangkah. Dan jika dia jeli, maka dia akan mendapatkan peluang dari keadaan yang ada. Kemudian prinsip berikutnya yang keenam, optimis. Optimis bahwa walaupun modal kecil, Anda akan bisa sampai ke puncak itu. Optimis bahwa mimpi yang Anda begitu gantung, begitu tinggi akan bisa Anda lakukan karena niat usaha yang maksimal dan punya motivasi yang hebat. Hal tersebut akan bisa mengalahkan apapun, karena tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Tidak ada yang mustahil di muka bumi ini. Asal kita mau melakukannya, kenapa tidak? Setiap pengusaha yang memiliki sikap optimis kebanyakan akan lebih percaya diri dalam menjalankan setiap tugasnya yang dikerjakannya. Mereka akan selalu yakin dengan kemampuan yang mereka miliki, serta berusaha untuk tetap mengoptimalkan guna mencapai cita-cita yang mereka harapkan. Kemudian prinsip berikutnya, memiliki relasi. Mempunyai relasi atau hubungan, maka kembangkan pergaulan, perbaiki komunikasi, berteman tidak di satu lingkungan. Semua lingkungan, kelas atas, menengah, bawah, kecil, sedang, orang Jawa, orang Sumatera, orang Papua, siapapun, buka relasi selebar-lebarnya. Karena melalui relasi, ada peluang melalui relasi, ada pengalaman melalui relasi. Kadang ada kemudahan melalui relasi. Kadang kita dapatkan bantuan melalui relasi tersebut. Salah satu alasan utama mengapa relasi sangat penting di dunia kerja adalah karena ia bisa membuat kamu menjadi lebih menonjol,
mereka yang mencari ketenaran dalam hal bisnis hingga politik pun biasanya akan bergantung pada relasi untuk meraih kesuksesan. Karena prinsipnya adalah memiliki relasi, perbaiki komunikasi, apalagi berani mengambil resiko, jangan takut dengan resiko, dan jangan pernah menghindari resiko. Orang yang menghindari resiko adalah orang yang kalah sebelum berperang. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.